Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brian Novendra dengan NIM 11191016 jadi program studi informatika. Jadi di sini saya akan melakukan praktik lab ke-7 jaringan komputer dengan modul EIGRP. Jadi di sini saya akan menggunakan topologi yang sama seperti topologi yang ada sebelumnya, di mana menggunakan 2 buah router, 2 buah switch, dan juga 2 buah laptop. Kemudian akan kita lihat routing table dari masing-masing routernya. Jadi routing tablenya masih seperti biasa, tersambung semua, dan ada loopback 1 dan loopback 2 nya. Kita lakukan hal yang sama untuk router keduanya. Jadi sama pula seperti router pertama untuk routing table dari router kedua ini. Kemudian kita akan lanjutkan dengan melakukan setting EIGRP-nya di masing-masing router. Kita awali dengan router pertama. Untuk pertama kita masukkan config, ya. Setelah itu masukkan router EIGRP 100 untuk jumlah hubnya, dan network 16. Oke, jadi IP yang ada di sini bisa dilihat di modul. Oke, setelah kita lakukan setting EIGRP di sini, kemudian kita akan melanjutkan di router keduanya. Sama seperti tadi, config, oke. Kemudian router EIGRP 100, dan network dan now untuk summary. Oke. Kita lihat dulu, sepertinya oke, sudah benar IP-nya. Kemudian akan kita verifikasi hasilnya di routing table. Baik, jadi kita berhasil memasang EIGRP-nya, ditandai dengan adanya huruf D di sini. Kita verifikasi lagi di router satunya. Show IP root. Oke, sama. Jadi sudah terpasang semua EIGRP-nya di router 1 maupun router 2. Selanjutnya kita akan melakukan tes ping dari laptop pertama ke laptop kedua. Oke, RTO, tapi setelahnya masuk semua, jadi bisa dibilang berhasil untuk setting EIGRP-nya. Kemudian di laptop kedua kita coba ngeping laptop pertama 68.1.1. Oke, jadi berhasil karena ada reply from-nya, jadi ada pengembalian jaringannya. Jadi bisa dibilang ping dari laptop 1 ke 2 dan ping dari laptop 2 ke 1 tuh berhasil. Untuk selanjutnya kita akan coba untuk memasang tracing route-nya dengan cara tracer. Oke, tracer
192.168.11. Oke, sudah kita pasang tracing rootnya. Kita lakukan hal yang sama untuk laptop pertama. Oke, ada kesalahan dalam IP yang dimasukkan. Oke, berhasil. Jadi kita berhasil memasang tracing rootnya di laptop pertama maupun laptop kedua. Selanjutnya kita akan mencoba untuk menampilkan nickboard dari tabel DR1 dengan cara show IP EGRP nickboards. Oke, jadi di sini ada IP dari EGRP yang akan digunakan, di mana 12.12.12.2 yang sudah disetting tadi, dan akan kita lihat di router kedua apakah ada hal yang sama atau tidak. EGRP nickboards. Oke, jadi sama, telah terpasang, sehingga tadi bisa kita lakukan tes ping dari laptop pertama ke laptop kedua, begitu pula sebaliknya. Selanjutnya kita akan menampilkan topologi tabel yang ada di R1 itu dengan cara show IP EGRP topologi. Oke, jadi di sini terdapat beberapa IP topologi yang telah kita gunakan. Di sini bisa dilihat tanda P berarti pasif, ada keterangannya di atas. Dan selanjutnya kita akan melihat IP protokol dengan cara show IP protokol. Oke, ada kesalahan, protocols dengan S. Jadi ini routing for network yang mana tadi telah dipasang. Oke, selanjutnya kita lakukan hal yang sama untuk di router 2. Kita akan melihat apakah terjadi hal yang sama atau tidak. Kita awali dengan metodologinya show IP EGRP topologi. Sama seperti di router pertama kalau kita lihat, dan akan kita lanjutkan ke protokolnya. Oke, sama seperti yang diharapkan, yang telah terpasang tadi. Selanjutnya kita akan mencoba melakukan yang namanya debugging untuk di masing-masing routernya dengan cara pertama kita masuk ke config. Oke, kemudian router EGRP 100, kita masukkan networknya seperti tadi. Oke, selanjutnya network 72. Kita langsung melakukan debugging aja langsung dengan cara mengetik debug EGRP paket. Nah, oke, jadi proses debuggingnya telah dilakukan. Jadi
bisa dibilang bahwa EIGRP yang kita pasang tadi telah berhasil. Selanjutnya kita akan menghentikan debugging ini. Sedikit makan waktu. Agar mempercepat kita gunakan bantuan notepad karena pengetikan di sini harus sedikit cepat. Saya tulis saja di sini notebook EIGRP. Setelah kita nonaktifkan, selanjutnya kita lakukan setting passive interface di R1 nya, itu dengan cara masuk ke router EIGRP 100, config terlebih dahulu. Setelah itu router EIGRP 100, selanjutnya pasang passive interface FA all no. Oke, berhasil dipasang. Selanjutnya kita akan lakukan hal yang sama di router kedua ini. Kita akan melakukan debugging terlebih dahulu untuk mengecek apakah EIGRP nya itu berfungsi dengan baik atau tidak. Oke, jadi berfungsi dengan baik bisa dilihat dari terusnya berjalan. Oke, kita aktifkan debuggingnya karena sudah berhasil. Kalau kita lihat, selanjutnya akan kita pasang passive interface nya. Config, setelah itu router EIGRP 100 dan passive interface jadi kita telah berhasil untuk men-setting interface di router 1 maupun router 2. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke bagian review. Yang pertama kita disuruh menjelaskan apa yang dimaksud dengan wildcard mask. Jadi wildcard mask itu sederet angka yang mana nantinya akan bentuk IP yang mana range-nya itu apakah akan diizinkan atau ditolak nantinya. Itu contohnya seperti subnet mask-nya. Kemudian
di 2 kita disuruh menjelaskan perbedaan antara setting router EIGRP dengan menggunakan wildcard mask dan tanpa menggunakan wildcard mask. Untuk membandingkan keduanya, gunakan solution lab sebelumnya di halaman 43 yang tanpa wildcard mask dan solution di bawah ini. Jadi untuk yang tanpa wildcard mask akan kita lakukan di sini karena sebelumnya sudah menggunakan wildcard mask. Jadi caranya kita masuk ke routernya CLI, kita exit terlebih dahulu, kemudian ketikkan ini router EIGRP 100, kemudian network 12 0 dan 0 255. Oke, selanjutnya network 172.16 salah sepertinya. 72 16 10. Oke, ada yang salah di sini. Network. Oke. Selanjutnya akan kita lakukan hal yang sama untuk di router kedua, akan kita setting seperti tadi pula. Exit terlebih dahulu. Oke, selanjutnya router EIGRP 100. Oke, network 12 0 kemudian network 172.16.30 Selanjutnya akan kita lihat routing table-nya. Oke, jadi routing table-nya masih sama karena tidak ada perubahan. Akan kita coba lakukan ping apakah masih bisa atau tidak. Oke, jadi pingnya masih bisa digunakan, jadi tidak ada perbedaan berarti antara menggunakan atau tidak. Mungkin itu saja praktikum pada lab 7 kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.